Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Nelayan hilang asal desa Kawa ditemukan selamat setelah hanyut berhari-hari di perairan SBB. Nelayan asal Desa Kawa, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB Maluku bernama Lasandi, 37 tahun akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan setelah beberapa hari hilang kontak saat melaut di perairan Seram Bagian Barat. Korban ditemukan dalam keadaan selamat namun lemas pada Kamis 28 Mei sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Timur setelah hanyut di lautan akibat kerusakan mesin motor tempel yang digunakan saat melaut. Usai ditemukan, korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan menuju Desa Kawa dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan tim Opsar SBB, Reinhard Lopis, menjelaskan pencarian terhadap korban dilakukan secara intensif sejak hari pertama operasi SAR dilaksanakan. Ia mengatakan korban ditemukan di sekitar perairan Seram Bagian Barat dengan jarak sekitar 11,26 nautical mile dari Desa Kawa. Korban diketahui hanyut selama beberapa hari setelah mesin motor tempel yang digunakannya mengalami kerusakan saat berada di tengah laut. Sebelumnya, Lasandi diketahui pergi melaut sejak Minggu 25 Mei sekitar pukul 10 pagi di sekitar perairan Desa Kawa. Namun hingga Rabu 27 Mei, korban tak kunjung kembali sehingga keluarga melaporkan kejadian tersebut ke kantor SAR Ambon sebagai kondisi membahayakan jiwa manusia. Operasi SAR hari pertama yang dilakukan tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Korban baru berhasil ditemukan pada hari kedua pencarian dalam kondisi selamat. Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas Ambon, Polairut Polda Maluku, Bapinsa, kelompok nelayan SPB, masyarakat hingga keluarga korban. Dalam operasi tersebut, tim menggunakan sejumlah alut SAR seperti rescue car, rubberboat, dan longboat. Sementara kondisi cuaca di lokasi pencarian dilaporkan hujan ringan dengan arah angin utara hingga barat berkecepatan 11 knot serta tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing, disertai ucapan terima kasih atas kerjasama dalam proses pencarian korban. Alhamdulillah. Taruh. Oke. Selamat sore, mohon izin pimpinan melaporkan perkembangan operasi hari kedua di Kabupaten Seram Bagian Barat, tepatnya di Desa Kawa pada tanggal 28 Mei 2026 pukul 8 WIB. Operasi hari kedua terhadap kecelakaan kapal longboat di Desa Kawa, Kabupaten Seram Bagian Barat. Hari ini kita lanjutkan dan pada pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan bersama masyarakat berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat. Pada koordinat 2 derajat 25 menit 58 detik 00 show 128 9 menit 25 derajat 25 detik EO. Jarak dari Desa Kawa ke LKP sekitar 11 sampai dengan 26 nautical mile. Heading 33002 arah barat laut dari LKK dievakuasi menuju Desa Kawa, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada pukul 15.15 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di Desa Kawa, Seram Bagian Barat.
kemudian korban diserahkan kepada keluarga korban dengan ucapan terima kasih pada unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Terima kasih, selamat sore. Jelang Piala Dunia 2026, penjualan jersey bola di Ambon meningkat tajam, terlaris Argentina dan Brazil. Jelang gelaran Piala Dunia 2026, antusiasme masyarakat di Ambon terhadap sepak bola mulai meningkat. Hal itu terlihat dari tingginya penjualan atribut sepak bola seperti bendera dan jersey peserta Piala Dunia. Pantauan tribunambon.com di Ambon Plaza atau Amplas pada Jumat 29 Mei 2026, nampak beberapa toko mulai menjual bendera ukuran kecil hingga besar. Begitu juga dengan jersey yang dijual mulai dari ukuran anak-anak hingga dewasa. Salah satu pedagang, Ahmad Basri, mengatakan penjualan atribut paling tinggi saat ini berasal dari tim nasional Argentina dan Brazil. Menurut Ahmad, terdapat 6 negara yang paling diminati masyarakat selama musim Piala Dunia, yakni Brazil, Argentina, Belanda, Prancis, Jerman, dan Portugal. Dikatakannya harga penjualan atribut bervariasi. Untuk bendera dibanderol mulai dari 50.000 hingga 350.000, sedangkan jersey dijual dengan harga sekitar 200.000 hingga 250.000. Ahmad mengaku bisnis penjualan atribut sepak bola sudah rutin dijalaninya setiap musim Piala Dunia. Ia menilai masyarakat Ambon memiliki antusiasme tinggi terhadap sepak bola. Informasi lainnya, Tribuners, tradisi Tikan Dabus meriahkan Idul Adha di SBT. Generasi muda ikut jaga warisan leluhur. Tikan Dabus kembali menjadi perhatian masyarakat saat perayaan Hari Raya Idul Adha di Desa Waos, Kecamatan Siritaun, Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, Kamis 28 Mei 2026. Di tengah arus modernisasi, warga setempat justru terus menjaga atraksi budaya warisan leluhur tersebut dengan melibatkan generasi muda dalam setiap pertunjukan. Biasanya, usai pelaksanaan Salat Idul Adha,
Warga berkumpul menyaksikan pertunjukan Tikandabus yang digelar sambil mengitari jalan desa saat mengantar hewan kurban menuju lokasi penyembelihan. Tarian yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh terhadap benda tajam itu diiringi tabuhan rebana dan syair bernuansa Islam, sehingga menciptakan suasana meriah di sepanjang jalan desa. Tradisi tersebut bukan hanya menjadi hiburan masyarakat, tapi juga dianggap sebagai simbol keberanian, persatuan, dan penghormatan terhadap adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut salah satu warga, keterlibatan generasi muda menjadi upaya penting agar tradisi Tikandabus tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Sebelum pertunjukan dimulai, para pemain terlebih dahulu melakukan doa bersama dan zikir sebagai bagian dari prosesi adat dan spiritual masyarakat setempat. Atraksi yang menampilkan pemain menusukkan benda tajam ke tubuh tanpa mengalami luka parah itu selalu menarik perhatian warga setiap momentum Idul Adha maupun acara adat lainnya. Masyarakat Desa Kuwaos berharap tradisi Tikandabus dapat terus dilestarikan dan mendapat perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal. Masih dari SBT Tribuners, 3 hewan kurban disembelih dalam perayaan Idul Kurban di Desa Artavela, SBT. Masyarakat Desa Artavela, Kecamatan Kiandarat, Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT, menyembelih 3 hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Kurban 1447 Hijriah yang digelar selama 2 hari sejak Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh pemuda dan masyarakat setempat, serta turut dihadiri Wakil Ketua Umum 3 Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Maluku, Haji Abu Imam Abdurrahim Rumbara. Perayaan Idul Kurban mengusung tema mendalami pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam meningkatkan keimanan dan kebersamaan umat. Rangkaian kegiatan diawali dengan pawai hewan kurban keliling desa pada hari pertama yang diikuti antusias warga. Sementara pada hari kedua dilaksanakan penyembelihan hewan kurban, doa syukuran bersama dan tausiah keagamaan pada malam hari. Dari 3 hewan kurban yang disiapkan, 1 diantaranya merupakan sapi yang menjadi hewan kurban utama masyarakat Desa Artavela. Ketua Panitia Kegiatan M. Ramli Sukunwatan mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan sosial antar masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dalam momentum Idul Kurban.
Menurut Ramli, semangat pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi pesan utama yang ingin ditanamkan kepada masyarakat melalui kegiatan tersebut. Ia mengaku bersyukur karena kegiatan tersebut mendapat dukungan masyarakat serta dihadiri langsung Wakil Ketua Umum 3 MUI Provinsi Maluku sebagai pembawa hikmah Idul Kurban. Hajar dan Ismail habis. Ismail kecil meronta-ronta dan membuat gusar hati ibunya. Lalu berapa ribu rakaat yang kau tinggalkan, lalu akan ganti dengan apa? Semoga dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, kita dapat memetik hikmah bahwa tiada cinta yang abadi kecuali cinta pada Rabbumu, Tuhan seruan segala makhluk, Tuhan semesta alam. Najwa Rumoga. Dengan hormat kepadanya kami persilahkan. Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.